Saya ulang lagi karena depannya bifathita. Ayat yang kedua atau alinea kedua atau qadhiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkihu. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Kata. Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok ndak usah dilarang ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan Cong Kang, ini kan kalau segini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathit ta maknanya seperti itu. Kalau bi fathit ta maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bi dhammit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andekan di polling pasti orang milih saya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mokhal itu. Agak mokhal. Ya setidaknya mokhal adatan, bukan mokhal yang. Ya, mokhal ya. Mukhal kan, mukhal adatan ya, bukan mukhal yang kotan tapi mukhal apa? Adatan. Ya, bukan mukhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampean mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan apa salah harokat kan buruk betul gitu karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bi fathita terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu iskal betul. Karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Enggak ada usah dilarang ya. Ya gak akan terjadi. Nah, terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah, kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu min sui adabi itu. Pasti guru yang enggak baik. Dicucup mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Gitu. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja itu akhlak yang nggak baik seperti itu ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usulih. Dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang.
pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal tuh setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin. Setengah saja. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik, ya. Sul yakin. Loh sama tidak usah tersinggung biasa aja. Wong saya hanya ngomong hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarirah. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu tidak ngawur itu masih benar saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan suya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Ngelebano swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafa. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean itu. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah enggak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa tuh? Mustad Afin ya, sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat bir rodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musaharah karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haitsul jam'u tapi tidak min haitsun nikah. Ya haram min haitsul jam'u tapi tidak haram min haitsun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Itu kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bulik hanya 4. Karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik. Kalau orang Arab bilang dari bapak ammah, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama khola dihitung 1 ya kan?